Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, saya Ian. Hari ini hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin harga emas kembali naik. Jadi hari kemarin membentuk candle bullish dengan lower shadow yang ya lumayan lah, nggak terlalu panjang tapi lumayan panjang dengan sedikit upper shadow. Bentuk candle bullish ini tentu tidak mengkonfirmasi peluang terjadinya penurunan atau koreksi maupun reversal, itu dibatalin semua. Tidak ada konfirmasi dari candle yang kemarin, artinya market masih kondisi bullish, masih kondisi naik. Dan hari ini, pagi ini, sampai saat saya melakukan perekaman, sudah mencapai harga yang cukup tinggi di 1913 sekian ya. Artinya bullish masih kuat. Beruangnya kalah dulu nih. Untuk para seller ya sabar dulu ya, ujiannya belum berakhir. Sepertinya dugaan saya yang ke 1833 itu akan terwujud. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di candle 4 jam. Candle 4 jam solid ya kenaikannya dari 3 candle terakhir yang hari lalu. Kemudian hari ini juga 4 jamnya masih solid naik. Jadi untuk 4 jaman masih sangat bullish. Kita lihat 1 jaman. 1 jam sempat terjadi konsolidasi di area 1905 hingga 1910. 1 jam pertama menyerupai doji tapi nggak terlalu tipis ininya bodinya. Candle pertama nyaris doji ya, long lap aja deh. Jadi shadow bawahnya itu, lower shadow-nya cukup panjang, shadow atasnya lebih pendek dengan body yang tipis. Candle kedua bullish normal, candle ketiga bullish normal, candle keempat laki-laki long leg, ada kaki panjang. Nah, lower shadow yang panjang ini menunjukkan adanya rejection, penurunannya ditolak. Untuk candle ke-5 masih ongoing. Jadi ini candle 4 jamnya sekarang sudah ganti ya, sudah geser. Sudah ada pergerakan tipis. Jadi ini sudah candle 4 jam kedua. Kira-kira kemana? Ya, sementara setidaknya sampai pagi ini peluangnya masih sangat-sangat bullish. Harga berapa? Ya tentu target pertama adalah high sebelumnya di sini di 1916,5. Tapi ya sudah dekat, sekarang sudah 1913 ya, kemungkinan akan ada high baru. High berikutnya kemana? Terlalu jauh. High berikutnya masih di sini ya, ada double top di ini, double top, top 1, top 2, dan sebelumnya juga area yang cukup kuat. Ya di kisaran 55 sampai 60. Jadi ada 70 bahkan ya. Tapi masih terlalu jauh. Untuk harian jangan lihat itu dulu. Untuk harian saya masih ngelihat ke 30. Angka yang saya buat sebelumnya ya. Ada di kisaran 30 sampai 50. Jadi saya pasang R1-nya jika ini memang kuat naik. Ya paling banter ke 30 ini lah, 33 mungkin. Kemarin saya buatnya sekitar 33 ya. Nah, berikutnya R berikutnya adalah di kisaran 50. Terus Pak, nah, yang masih ngarep koreksi, angkanya belum beda. Kalau koreksi ya masih ke angka ini. Koreksi untuk retracement ya memang ada angka yang cukup dalam di 1882, tapi sepertinya belum ke situ. Saya ngeliat ini ada pola konsolidasi. Jika ini tembus nih
14-nya tembus, deket bentar lagi tembus dan bertahan terus sampai nembus 16. Ya ke arah resisten yang saya sebut tadi di kisaran 30 sampai 35 lah. Tengahnya kan 33 ya. Nah, kemudian baru kemungkinan dia akan ngejar ke 50. Itu jangka panjang tapi 50. Tidak hari ini. Untuk resistennya sekali lagi saya arahkan ke 30, kisarannya 35. Jika memang masih terus tembus ya mungkin ke 50, 1950 perkiraan saya. Sedangkan untuk koreksi saya melihat ini di candle-candle ini, candle-candle konsolidasi, jika memang dia turun maka dia nggak jauh turunnya, mungkin hanya ke angka 1900. Jika turun kisarannya 90. Itu prediksi saya. Tapi untuk sementara memang market masih sangat bullish. Didukung dengan berita di Ukraina bahwa pasukan Rusia sudah masuk wilayah Ukraina. Jadi yang seperti saya sebutkan kemarin, Rusia mengakui kemerdekaan dari dua daerah yang memberontak atau memisahkan diri, separatis gitu ya istilah kerennya, dari Ukraina. Dan di dua wilayah yang sudah dikuasai oleh para separatis, Rusia mendatangkan pasukannya. Tank-tank sudah masuk, pasukan sudah masuk, sudah ada pergerakan. Dan pasukan Rusia yang masih di belakang garis gitu, yang masih di wilayah Rusia, katanya sih, kata Mama Rika, itu sudah bersiap untuk masuk. Belum terjadi perang besar karena memang wilayah di mana tentara Rusia masuk adalah wilayah dari separatis yang ingin memisahkan diri dari Ukraina dan didukung oleh Rusia. Ya mirip dengan kejadian semenanjung Crimea, cuma semenanjung Crimea lebih kasar lagi karena Rusia terlibat langsung perangnya, ngirim warship gede gitu untuk mendukung pasukan daratnya. Tapi yang ini ya Rusia nyantai aja masuk. Ya karena wilayah yang dimasukin itu adalah wilayah pemberontak yang memang didukung oleh Rusia, yang istilahnya media barat adalah pasukan bayaran dari Rusia. NATO saat ini masih no action talk only. Sepertinya mereka ragu untuk konfrontasi langsung dengan Rusia. Bukan sepertinya sih, saya yakin itu. Apalagi Rusia beberapa hari yang lalu menunjukkan taringnya dengan latihan penembakan rudal yang bisa membawa hulu ledak nuklir. Takut dong Eropa. Nah, sementara katanya sih Eropa, NATO terutama Eropa sudah siap-siap untuk melakukan embargo. Ya istilah kasarnya embargo, istilah manisnya sanksi ekonomi terhadap Rusia. Tapi mereka juga sepertinya mikir banget ya, mereka juga pasti akan sengsara jika melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia, karena mereka juga sangat tergantung pada komoditas dari timur, dalam hal ini adalah Rusia. Untuk rilis data malam ini seperti biasa hari Kamis adalah jobless claim jam 8:30 atau 20.30 malam, ada jobless claim dan juga gross domestic product, pertumbuhan gross domestic product. Jadi jam 20.30 saya rasa ini, saya pikir dia akan ada turbulensi harga lagi karena dua data ini penting untuk mengukur inflasi. Kemudian jam 10 malam atau jam 22 waktu Indonesia bagian Barat ada laporan tentang home sales yang juga sangat sensitif untuk inflasi. Bisa kita ingat bahwa The Fed janjinya itu Maret akan menaikkan suku bunga. Makanya nggak heran jika harga sedang konsolidasi. Ibaratnya tarik tambang itu, tarik-tarikan dan masih posisinya di tengah gitu. Naik atau turun? Apakah turun ada berita tentang rencana kenaikan suku bunga, ataukah naik karena khawatir pada perang Rusia-Ukraina? Oke, sekian informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.